Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga adik-adik sehat dan selalu rajin berlatih matematika. Kali ini saya akan membahas satu soal tentang persamaan kuadrat untuk latihan UTBK SNBT 2024. Soalnya seperti tampak pada layar. Misalkan selisih kuadrat akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 2M ditambah 4 dikali X ditambah 8M sama dengan 0 lebih dari 20. Nilai M yang memenuhi adalah, ya. Nah, kita akan faktorkan dulu. Jika persamaan kuadrat ini bisa difaktor, maka itu akan lebih mudah penyelesaiannya. Nah, cara faktornya, jika adik-adik sudah bisa menemukan dengan cepat, itu oke. Tapi kalau misalnya adik-adik belum bisa menemukan cara faktornya, saya tunjukkan caranya. Nah, ini X kuadrat, ini kita kalikan ya. Min 2M kali X, min 2MX. Min kali 4 kali X ya, min 4X. Lalu ditambah 8M sama dengan 0. Nah, kita lihat bagian yang sama ya. Ini yang sama adalah X, X-nya kita keluarkan. Jadi X minus 2M. Ya, sedangkan ini yang sama, min 4 ya. Saya keluarkan min 4-nya. X dikurang 2M. Sehingga min 4 kali X hasilnya min 4X. Min 4 kali min 2M hasilnya 8M. Nah, sekarang kita lihat bagian yang sama. X min 2M. X min 2M. Sama. Jadi boleh dikeluarkan. X min 2M. Nah, yang tidak dikeluarkan adalah X dan min M. Min 4. X minus 4. Sama dengan 0. Nah, berarti dapatlah akarnya sama dengan 2M dan akar yang lainnya adalah 4. Nah, anggap aja ini X1, anggap aja ini X2. Nah, selanjutnya kita lihat kalimatnya selisih kuadrat akar-akar lebih daripada 20. Yang artinya X1 dikuadratkan, X2-nya dikuadratkan, lalu dicari selisihnya. Nah, kalau bentuk seperti ini aja, tidak menjamin dia lebih dari 0 ya. Bisa aja dia positif, bisa aja dia negatif. Nah, supaya hasilnya selalu positif, maka diperlukan simbol matematik seperti ini ya, harga mutlak. Nah, ini namanya selisih ya. Nilai positifnya lebih besar daripada 20. Nah, itu. Sekarang kita ganti X1-nya dengan 2M, maka 2M dikuadratkan jadi 4M kuadrat. Ya, X2 4 dikuadratkan jadi 16. Iya, lebih besar daripada 20. Nah, semuanya kita bagi dengan 4. Ya, bagi dengan 4, maka jadinya M kuadrat. Dibagi dengan 4, jadinya 4. Dibagi 4, jadinya 5. Ya, untuk menghilangkan bentuk kuadrat, untuk menghilangkan bentuk harga mutlak, kita boleh mengkuadratkan ruas kiri dan mengkuadratkan ruas kanan. Maka ini akan menjadi M kuadrat min 4 pangkat 2. Nah, tanda harga mutlaknya boleh dihilangkan ya. Karena apa? Karena harga mutlak X kuadrat itu sama aja dengan X kuadrat. Sama nilainya ya. Tanpa harga mutlak, tidak tanpa harga mutlak itu sama aja ya. Harga mutlak tanpa harga mutlak sama aja. Jika dikuadratkan gitu. Nah, ini 5-nya saya pindahkan ke kiri jadi 5 kuadrat lebih besar daripada 0. Nah, ingat cara pemfaktoran bila ada bentuk A kuadrat dikurang B kuadrat, maka itu cara faktornya adalah A ditambah B terus A dikurang B. Nah, gitu. Nah, sekarang kita anggap ini sebagai A kuadrat dan ini kita anggap sebagai B kuadrat. Maka cara faktornya adalah M kuadrat dikurang 4 lalu ditambah 5 ya, tambah B ya. Lalu A kurang B maka jadinya M kuadrat min 4 dikurang 5. Ya, lebih dari 0.
Maka ini jadinya M kuadrat tambah 1. Iya, ini jadinya M kuadrat min 9. Lebih besar daripada 0. Ya. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan lagi. Maka jadilah, iya, M ditambah 3, M dikurang 3. Lebih besar daripada 0. Nah, dari sini dapatlah pembuat nolnya, M sama dengan 3. Dari sini dapatlah pembuat nolnya sama dengan min 3. Dari sini tidak ditemukan pembuat nol. Himpunan kosong di sini ya. Dia ini definite positif. Selalu bernilai positif. Nah, selanjutnya kita uji dengan pada garis bilangan. Nah, ini min 3, ini 3. Ya, sebagai contoh misalnya kita masukkan nilai M berapa sebagai uji ya. Misalnya 0 deh ya. Kita masukkan M sama dengan 0. Ya, masukkan ke semuanya ini ya. 0 kuadrat tambah 1 hasilnya 1. Ya, terus 0 ditambah 3 hasilnya 3. 0 dikurang 3 hasilnya min 3. Maka hasil ini adalah negatif. Nah, berarti tanda negatif kita taruh di sini. Ya, karena M sama dengan 0 letaknya di sini. Ya, tanda di sebelah kanan, maka kita lakukan pengujian dengan M yang lebih besar daripada 3. Nah, contohnya berapa? 4 misalnya ya. 5 juga boleh. Nah, sekarang kita masukkan ke sini. 4 kuadrat 16 ditambah 1 berarti 17. Ya. Terus 4 ditambah 3 berarti 7. Ya, 4 dikurang 3 berarti 1. Nah, ini hasilnya positif. Nah, berarti tanda sebelah kanan adalah positif. Nah, di sini kita uji dengan berapa? Ya, kita uji dengan bilangan yang lebih kecil daripada min 3. Contohnya min 4. Ya, min 4 dikuadratkan jadi 16. 16 tambah 1 berarti 17. Ya, min 4 ditambah 3 berarti min 1. Ya, min 4 min 3 berarti min 7. Nah, ini hasil kalinya adalah positif. Nah, berarti ini tandanya positif. Nah, maka jawaban dari kasus ini adalah pilih daerah dengan tanda plus. Mengapa? Karena lebih besar daripada 0. Artinya penyelesaiannya adalah yang plus. Ini. Nah, gitu ya. Oke. Ini penyelesaiannya yang kiri atau yang kanan. Nah, jadi jawabannya adalah M-nya lebih kecil daripada min 3 atau M-nya lebih besar daripada 3. Ya, seperti ini jawabannya. Maka yang mana jawabannya, Dede? Iya, oke. Nilai M yang memenuhi adalah seperti itu. Nah, baik demikian penjelasan saya untuk soal ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka mendapatkan manfaat, adik-adik mendapatkan pahala. Ada yang belum subscribe, ayo subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, tekan tombol like jika kalian menyukainya. Ya, sangat penting untuk subscribe karena channel saya bisa juga adik-adik manfaatkan pada saat kuliah. Dengan subscribe, adik-adik akan lebih mudah menemukan channel saya. Ya, terima kasih. Semoga sukses UTBK SNBT 2024. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.